Selamat siang teman-teman. Sebelumnya dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil kasus kami mengenai hipertiroid, di mana sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu pertama saya sebagai moderator, yaitu Lizka Damayanti Barus, teman saya ada Ajeng Widari Putri, Elfriedi Aritonang, Sheila Alivia, Safitri Junaida, Putri Nadia Purba, dan Patricia Storus. Baiklah, pada bab 1 ini menerangkan bagaimana asesmen pada kasus. Asesmen kasus ini akan dibawakan oleh Putri. Dipersilakan oleh Putri. Nah, pertama akan membahas screeningnya. Nah, jadi di sini nilai screeningnya sama dengan 2, karena pasien itu memiliki asupan yang tidak tepat. Nah, kadang dia merasa lapar, kemudian dia juga tidak tahu apakah dia mengalami BB atau penurunan BB atau pengurangan atau penurunan, sehingga nilainya 2. Jadi 2 ditambah 0 itu 2. Dengan BB sama dengan 56 kg dan TB-nya sama dengan 162 cm. Next. Untuk yang pertama adalah domain antropometri. Di sini ada tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah pasien dalam keadaan status ginjal normal, di mana terdapat IMT yang menurut WHO itu adalah normal, di mana dihitung BBI-nya juga sekitar 51 kg, di mana perhitungan BBI ini digunakan dengan rumus Gross-A. Kemudian pada biokimianya ada tirotropin atau TSH, kemudian ada kolesterol total, trigliserida, hemoglobin, hematorit, leukosit, dan neutrofil. Nah, di mana nilainya ini bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi interpretasinya itu bahwa si pasien ini dalam keadaan tirotropik yang rendah, kemudian untuk kolesterol total, trigliserida, hemoglobin, dan hematrolitnya sama neutrofilnya itu normal dan leukositnya itu tinggi. Next. Kemudian ada domain fisik klinis, di mana ada fisik, kemudian penampakan tangan, nafsu makan, mata, kulit, dan tekanan darah, dan yang terakhir adalah suhu. Nah, datanya bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, jadi si pasien itu berada dalam keadaan hipertensi sistolik terisolasi, di mana diikuti dengan data WHO yang menyatakan bahwa tekanan darah yang sebesar 140/70 mmHg itu termasuk hipertensi sistolik terisolasi. Kemudian pasien juga suhunya itu pada dalam kategori subfebris atau dia dalam masa prademam. Nah, dalam masa prademam ini kami datanya ngambil dari WHO. Next. Kemudian ada perhitungan atau kebutuhan energi, di mana BB-nya 56 kg, TB-nya 160 cm, kemudian IMT-nya ada 21,87 kg per meter kubik, kemudian ada usianya 47 tahun dan jenis kelamin wanita. Nah, di sini memakai rumus Newton, di mana REE-nya itu dapat 1164 kilokalori, kemudian kebutuhannya itu adalah 2118,48 kilokalori. Nah, untuk proteinnya itu
dapat asupannya itu sebesar 52,96 sampai 79,44 kg. Kemudian untuk lemak ada asupannya itu sebesar 47,07 sampai 58,84 kg. Nah, yang terakhir karbohidratnya itu asupannya sekitar 371,77 sampai 344,29 kilo 25 gram. Next. Nah, kemudian ada historinya. Nah, di mana ada umur dan jenis kelamin. Nah, umur pasien yaitu 47 tahun, kemudian jenis kelaminnya wanita. Kemudian yang terakhir ada komparatif standar, di mana ada total energi. Kami mengambil dari rumus Mifflin, kemudian ada metodenya perhitungannya, yaitu metode Mifflin. Total kebutuhan karbohidratnya sebesar 60-65%, kemudian total lemaknya ada 20-25%, kemudian total proteinnya ada 10-15%. Nah, kami mengambil rumus yang ada di buku Kemenkes. Next. Kemudian untuk diagnosis gizinya, itu ada NI atau asupan intake-nya, yaitu peningkatan energi ekspeditor berkaitan dengan penyakit hipertiroid yang diderita. Nah, kemudian ditandai dengan suhu tubuh meningkat sebesar 37,5 Celcius. Kemudian ada domain klinis, di mana NC dengan kode NC22, yaitu perubahan nilai lab yang terkait gizi berkaitan dengan merasa cepat lapar yang ditandai dengan kadar THS yang rendah. Kemudian next. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Bab 3 itu ya adalah intervensi gizi. Yang pertama adalah tujuan diet yang mencapai dan mempertahankan status gizi optimal. Yang kedua, menormalkan kembali kadar TSH, FT4, dan FT3. Yang ketiga, tidak memperberat kerja kelenjar tiroid. Yang prinsip dietnya adalah diet tinggi kalori, tinggi protein 1, atau TKTP, dan diet rendah garam 1. Syarat dietnya, energi diberikan cukup sebesar 2060 kalori untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan metabolisme basal tubuh, serta mempertahankan IMT yang normal. 2. Protein diberikan tinggi lebih dari 77,25 gram untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang ketiga, lemak diberikan cukup sebesar 45,78 gram untuk membantu mempertahankan IMT dan berat badan serta untuk membantu menurunkan ke angka normal. Yang keempat, karbohidrat diberikan cukup sebesar 334,78 gram untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, iodium diberikan rendah dari 150,57 untuk mencegah membesarnya kelenjar tiroid akibat hipertiroid dan membantu menurunkan kadar TSH. Kemudian untuk kondisi tertentu, diet dapat diberikan secara bertahap sesuai kondisi atau status metabolik. Next. Terapi edukasi tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang hipertiroid, memberikan penjelasan mengenai alternatif pemilihan bahan makanan yang rendah kalori. Yang ketiga, memberikan contoh makanan yang baik untuk pasien pada keluarga pasien dan dengan menggunakan buku foto makanan. Kemudian agar pasien dan keluarga pasien dapat bekerja sama dalam membantu kesembuhan pasien dengan memperhatikan pola makan yang dianjurkan. Sasarannya adalah seorang wanita, Nyonya X, tempat pelaksanaan ruang pasien, waktu 2 hari, metode konseling dan intervensi gizi. Materinya adalah menjelaskan tujuan pemberian diet. Yang kedua, memberikan contoh menu pada pasien dan keluarga pasien. Yang ketiga, memberikan motivasi dan semangat pada kesembuhan pasien. Next. Kemudian bab 4 dilanjutkan oleh teman kita Ajeng Widari Putri. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu ada dampak perilaku dan lingkungan terkait gizi. Seorang wanita 47 tahun memiliki BB 56 kg, TB 160 cm, datang ke klinik dengan keluhan dada kiri terasa berdebar, mata tampak melotot, serta tangan terus tremor, sering berkeringat dan merasa cepat lapar. Kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tekanan darah yaitu 140/70 mmHg, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik tampak terjadi pembesaran ringan kelenjar tiroid. Selanjutnya ada dampak asupan makanan dan zat gizi.
Rencana monitoring dan evaluasi asupan energi untuk wanita tersebut adalah dengan melakukan asupan makanan sesuai dengan yang sesudah ditentukan atau sudah direkomendasikan, yaitu energi tinggi 40-45 kilokalori per kilogram BB, protein yaitu 2,0 sampai 2,5 gram per kilogram BB, lemak cukup yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total, karbohidrat cukup yaitu sisa dari kebutuhan energi total, serta vitamin dan mineral cukup. Sesuai kebutuhan normal, makanan diberikan dalam bentuk mudah cerna. Selanjutnya ada dampak terhadap tanda dan gejala terhadap gizi. Diet yang diberikan untuk mengontrol asupan energi dan lemak pada pasien hipertiroid. Diet ini merupakan diet tinggi kalori, tinggi protein 1 atau TKTP, dan diet rendah garam 1. Selanjutnya ada data antropometri, yaitu dengan melakukan monitor tentang berat badan secara bertahap dengan memperhatikan tekanan darah untuk memperhatikan berat badan yang normal. BB-nya yaitu 56 kg, TB 160 cm, dan IMT-nya yaitu 21,87 kg per m². Next. Untuk data biokimianya ada tirotropin, yaitu 0,003 per ml, kolesterol total 179 mg per dl, trigliserida 105 mg per dl, hemoglobin 12,5 g per dl, hematokrit 39%, leukosit 11,00 mmK, neutrofil yaitu 56%. Untuk data fisik klinisnya yaitu dada berdebar-debar dan tampak pembesaran ringan kelenjar tiroid, tangan bergetar atau tremor, merasa cepat lapar, mata tampak melotot, dan sering berkeringat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Syafitri. Nah, untuk menu makanannya, yang pertama pada pagi hari, pasien diberikan menu bubur, telur dadar, bening bayam, dan jus apel. Dengan total kalori, dengan selingan pagi kue sus, siangnya nasi, ayam panggang, tumis brokoli, tempe goreng. Dan kue muffin. Untuk malamnya, nasi, ikan pindang, sop wortel jagung, telur ceplok, dan pisang. Dengan total kalori 1907,5, protein 117,4, lemak 57,92, karbohidrat 225,53, kemudian seratnya 19,25 dan natriumnya 72,7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Ajeng. Baiklah, pada bagian bab 5, yaitu pembahasan. Di bagian analisis screening antropometri, dan antropometri, yaitu di mana data semen dan antropometri yang telah didapatkan diketahui Nyonya S berusia 50 tahun dengan berat badan 56 kg dan tinggi badan 160 cm. Menderita hipertiroid dan pasien mengalami pembesaran ringan kelenjar tiroid, di mana indeks massa tubuh pasien yang didapat nilainya yaitu 21,87 kg per meter kubik. Dengan normal dan faktor penyebab terjadinya hipotiroid dan pembesaran ringan tiroid, yaitu dengan tanda-tanda yang telah ditunjukkan oleh gejala yang dialami seperti gugup, mudah berkeringat, sering buang air besar,
tremor, dan kelemahan otot. Lalu pada analisis dokternya di mana dapat memberikan diet khusus untuk hipertiroid dengan pemberian iodium radioaktif secara oral ataupun kapsul ataupun cairan secara selektif untuk menghancurkan kelenjar tiroid dan pemberian obat antitiroid yang dapat menghambat sintesis T4 dan T3 dan pembedahan untuk mengangkat kelenjar yang terlalu banyak. Lalu pada analisis diagnosis gizinya di mana dari data yang tersebut yang kami dapat menyimpulkan bahwa diagnosis untuk pasien ini memiliki leukosit yang tinggi dan tekanan darah dan pada suhu tubuhnya juga di mana pasien dalam keadaan hipertensi sistolik terisolasi dan suhu subfebris atau dalam keadaan prademam. Lalu pada analisis intervensinya di mana dari data tersebut kami menyimpulkan bahwa diagnosis untuk pasien ini adalah diet tinggi kalori, tinggi protein 1 atau TKTP, dan diet rendah garam 1 dengan kebiasaan mengonsumsi makanan protein yang diberikan tinggi lebih dari 7,25 gram untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Lalu pembahasan untuk tujuan intervensinya di mana akan mencapai BB dan status gizi normal, memperbaiki keseimbangan nitrogen negatif, dan mengganti cairan yang hilang diakibatkan diare. Lalu pada perspektif dietnya di mana modifikasi zat gizi dengan memberikan sesuai dengan yang dianjurkan, jenis diet yang diberikan berupa makanan tinggi serat, rendah lemak, jenuh, tekstur padat dengan frekuensi normal, dengan memberi makan 3 kali sehari dan selingan 2 kali sehari. Lalu memberikan edukasi terkait dengan zat gizi dan perilaku kebiasaan makanan oleh pasien. Lalu implementasinya di mana meningkatkan aktivitas fisik berupa jalan santai selama 30 menit dalam seminggu maksimal 4 kali. Lalu melakukan edukasi gizi tentang pola makan selama 15 menit minimal sebulan sekali. Lalu mengadakan konseling gizi mengenai menu makan yang tepat minimal sebulan sekali selama 30 menit dalam 15 hari. Lalu memberikan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan serta pemberian diet hipertiroid sesuai dengan menu yang terlampir. Lalu pada analisis monitoring dan evaluasinya di mana rencana monitoring evaluasi asupan energi pada pasien ini ialah melakukan asupan makanan sesuai dengan perhitungan kebutuhan secara miklin, di mana asupan kalori yang diperoleh, di mana energinya sebesar 2.118,48 kilokalori, dan lalu protein sebesar 52,92 sampai 79,44 gram, lemaknya sebesar 47,7 sampai 58,84 gram, dan karbohidratnya sebesar 371,77 sampai 344,25 gram. Lalu selanjutnya yaitu maka pada bagian berikutnya di mana kesimpulannya yang kami peroleh dari hasil kasus hipertiroid, di mana berdasarkan data yang di atas dan telah kami simpulkan bahwa pasien dengan jenis kelamin wanita berusia 47 tahun dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan 56 kg diperoleh dari data biokimia bahwa pasien dalam keadaan tirotropin dengan gejala rendah, leukosit dengan tinggi, lalu pada fisik klinisnya dengan keadaan hipertensi sistolik, terisolasi dan dalam keadaan prademam. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami pembesaran ringan kelenjar tiroid dan dapat didiagnosa hipertiroid. Sarannya untuk para wanita yang berumur 47 tahun sangat disarankan untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan dan sangat penting untuk diberikan edukasi terkait gizi seimbang. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 8.
Semoga teman-teman dapat mengerti dari penjelasan dari pembahasan kasus kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih.